وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya menghadiri majelis ta'lim kita atau majelis zikir kita pada malam hari ini. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini tentunya masih dalam pembahasan tentang sholat berjamaah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan terkait beberapa uzur yang membolehkan atau yang menghalangi dan dibenarkan di dalam syariat bagi seseorang yang berada dalam kondisi tersebut, dibenarkan atau dibolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Di dalam kitab ini telah dijelaskan 8 hal, dan tentunya ini tidak membatasi seperti apa yang kita jelaskan, ya, bisa dikiaskan atau disamakan dengan beberapa kondisi-kondisi yang mirip dengan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang ke-6 dan yang terakhir yang ke-7. Pembahasan yang ke-6 atau masalah yang ke-6 dalam kaitannya sholat berjamaah ini adalah i'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Apa hukumnya mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid? Ya, jadi apakah dibolehkan mengadakan jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga di dalam satu masjid? Ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan idza ta'akhkhara al-ba'dhu an huduri jama'atil masjidi ma'al imamir ratib. Apabila sebagian makmum itu terlambat dan tidak mendapatkan sholat berjamaah bersama dengan al-imam ratib, imam yang telah ditetapkan. Jadi ada istilah al-imam ar-ratib, dan ini sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW, setiap masjid itu memang harus ada al-imam ar-ratib, ya, sama dengan muadzin. Ada muadzin yang telah ditunjuk, begitu pula ada imam ratib, imam yang telah ditetapkan untuk mengimami orang-orang yang sholat di masjid itu, sehingga keberadaannya itu menjadi patokan pelaksanaan sholat berjamaah, ya, termasuk dalam kaitannya apakah dibolehkan untuk mengulangi atau melakukan jamaah yang kedua, padahal imam ratib ini sudah selesai melaksanakan sholatnya. Nah, jadi idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib wa fatathumus shalah, ya, jadi tidak sempat dan tidak lagi mendapatkan sholat bersama dengan imam ratib, maka dalam kitab ini dikatakan fayasihhu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsihi, maka dia dibenarkan mereka melaksanakan atau sholat berjamaah yang kedua
Salat berjamaah yang kedua pada masjid yang sama. Jadi dibolehkan, hukum asalnya dibolehkan ya, apabila sebagian jamaah terlambat, maka dibolehkan bagi yang terlambat itu untuk membuat jamaah yang kedua. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya apa? Jamaah yang kedua itu dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil umum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdihi." Salatihi wahdahu. Seseorang, ya, salatul rajul, salatnya seseorang, ma'ar rajuli, bersama dengan seorang yang lain. Jadi salatnya seseorang dengan bersama dengan orang yang lain. Jadi dia berjamaah. Ada satu orang kemudian didampingi oleh orang yang lain. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka, itu lebih bagus, lebih suci, lebih afdal dibandingkan kalau dia salat sendirian. Ya. Jadi para jamaah sekalian, biasa kita dapatkan karena jamaah masjidnya sudah selesai, salat ratibnya bersama imam ratib selesai, maka kita dapatkan di sebagian masjid biasanya jamaah yang terlambat, yang tidak mendapatkan salat berjamaah, masing-masing masuk ke masjid tapi salatnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang keliru. Ya. Kenapa? Karena seharusnya mereka dibolehkan untuk membuat jamaah yang kedua. Ya. Berdasarkan sabda ini, keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi, ya, wahdahu. Jadi salatnya seseorang bersama dengan orang lain berdua itu lebih baik daripada dia melaksanakan salat itu sendirian. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Hakim. Ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi hadara ila al-masjid ba'da intihai salatil jamaah, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang hadir ke masjid setelah pelaksanaan salat berjamaah. Jadi pernah ada seorang sahabat terlambat datang dan tidak lagi mendapatkan jamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menawarkan kepada jamaah yang sudah salat, man yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu, siapa yang mau bersedekah, iya, siapa yang mau bersedekah kepada orang yang terlambat salat ini dan kemudian dia salat bersamanya. Ya, jadi para jamaah sekalian, jadi kalau sholat jamaah sudah selesai, kemudian yang datang belakangan yang tidak mendapatkan sholat berjamaah itu tinggal satu orang. Tinggal satu orang. Tidak ada lagi jamaah yang terlambat. Cuma satu orang. Maka sunnahnya, jamaah yang sudah selesai sholat, itu ada yang bersedekah. Rasulullah mengatakan itu sedekah. Man yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu.
maka siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Jadi terhitung sebagai sedekah. Karena kita telah membantu saudara kita agar dia tidak sholat sendirian. Maka terhitung sebagai bantuan sedekah kepada saudara kita yang datang terlambat. Faqama ahadul qaum fasallama ar-rajul. Maka seorang sahabat itu bangkit berdiri dan sholat bersama dengan sahabat yang terlambat ini. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjidat suqin aw tariqin wa ma ashbaha dzalik. Secara khusus bolehnya mengulangi jamaah, ya, adanya jamaah kedua, bahkan mungkin sampai jamaah yang ketiga, ya. Itu dibolehkan apalagi ketika masjid itu berada di pasar, masjid di suq. Ya. Biasa ya di pasar ya. Di pasar itu ya banyak orang, kepentingan tidak bisa bersamaan selesai, maka terkadang selesai sholat berjamaah masih ada orang yang datang untuk melaksanakan sholat. Maka dibolehkan mereka untuk membuat jamaah yang kedua. Au masjid, au tariq, atau masjid yang berada di pinggir jalan. Ya. Mungkin juga sama kalau kita seperti di bandara, di terminal, ya. Ya, kemungkinan memang orang datang secara ya tidak bersamaan karena hajatnya yang berbeda-beda, ya. Masjid di pinggir jalan, yang ada di terminal, yang ada di bandara, ya, di tempat-tempat keramaian, ya. Bahkan ya biasanya kalau kita katakanlah seperti di mal-mal yang besar, ya, kemudian ya masjid yang ada di mal itu kecil, terbatas, ya. Ya. Ya, alhamdulillah kita lihat beberapa mal yang ada di Kota Makassar ini relatif lebih baik. Biasanya masjid tempat sholatnya lebih lapang, luas, fasilitasnya bagus. Tapi sebagian juga tidak terlalu memperhatikan. Maka dalam kondisi padatnya jamaah, maka dibolehkan untuk mengulangi sholat berjamaah. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sama dengan kondisi seperti itu, fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi, maka dibolehkan, tidak ada masalah untuk mengulangi sholat berjamaah di masjid-masjid tersebut. Wa bi khassah idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib, apalagi kalau di masjid itu tidak ada imam ratib. Ada sebagian masjid, para jamaah sekalian, memang peruntukannya untuk umum. Di masjid itu tidak ada imam ratib, imam yang telah ditunjuk, imam tetap. Ya, berbeda hukumnya ketika masjid itu punya imam ratib dan ketika masjid itu tidak mempunyai imam ratib. Ketika masjid itu punya imam ratib, maka tidak boleh ada orang yang melangkahi wewenang imam ratib itu untuk memimpin sholat. Ini setelah kita sholat jamaah ini, insya Allah langsung kita akan membahas bab tentang al-imamah fis sholah, tentang masalah imam dalam sholat. Karena kaitannya dengan sholat berjamaah sangat erat. Ya. Salah satu adab dan etika ketika masjid itu punya imam ratib, maka tidak boleh setiap orang itu merasa saya yang paling berhak untuk memimpin salat, meskipun dia hafid, ya, meskipun dia hafal Quran, meskipun dia apalagi sudah haji berkali-kali, ya, meskipun ilmunya sangat banyak, tapi kalau di masjid itu sudah ada imam ratib, maka tidak boleh ada orang yang mendahului dan melangkahi wewenang imam ratib itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Ya.
Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh, tidak pantas seseorang itu mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaan seseorang. Jadi imam ratib itu dianggap apa? Sebagai orang yang memiliki kekuasaan di masjid itu. Nah, itu kalau punya imam ratib. Kalau tidak mempunyai imam ratib, masjid itu terbuka untuk umum dan tidak ada imam ratibnya. Bagaimana tandanya masjid itu tidak ada imam ratibnya? Ya selalu imamnya ganti-ganti. Tidak ada imam yang tetap yang ditunjuk dan tidak ada. Memang masjid itu diperuntukkan seperti ya di sebagian mall umpamanya tidak ada imam ratib. Tapi saya lihat di sebagian mall biasanya sudah ada juga imam yang ditunjuk. Maka kita ikut dengan imam yang ditunjuk itu. Tapi kalau di sebagian tempat ya masjid di pinggir jalan, di terminal, di pelabuhan dan seterusnya, ya itu tidak ada imam ratib, maka lebih fleksibel. Siapa saja ya yang datang dan memiliki kecakapan, kemampuan dan memenuhi kriteria untuk menjadi imam maka dibolehkan. Dan termasuk diantaranya mengulangi jamaah. Ya. Wa yataraddad alaihi ahlus suq wal marah. Apalagi di masjid itu orang itu datang secara bergantian, baik itu di pasar ataupun di orang yang lewat ya di jalan itu atau yang berada ya di jalan itu bergantian ya datangnya tidak bersamaan, maka dibolehkan untuk melakukan atau membuat jamaah yang kedua atau jamaah yang selanjutnya. Ya. Ya. Kemudian amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktsar daiman ala nahwin mustamir wattakhadha an-nasu dzalika 'adatan fa innahu la yajuz. Adapun kalau di satu masjid terdapat 2 jamaah atau lebih. Ini juga biasa kita dapatkan. Ya, terutama yang masbuk atau yang bukan masbuk. Kalau masbuk itu dia masih mendapati imam. Ini orang yang terlambat. Kemudian dia buat jamaah. Kemudian ada lagi yang terlambat, dia buat lagi berjamaah. Secara bersamaan. Ini dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan. Ya, jadi tidak boleh di saat yang bersamaan ada 2 jamaah yang sedang sholat. Ya. Ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan tidak boleh ada 2 jamaah. Maka semuanya yang ingin sholat berjamaah harusnya ikut kepada jamaah yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini dikatakan amma idza kana al-masjidu fihi jama'atani aw aktsar daiman wa ala nahwin mustamir, selalunya seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus, ya, wattaqadan nasu dzalika 'adah, bahkan dianggap sebagai sebuah adat, kebiasaan bahwa boleh melakukan ya salat berjamaah dengan berkelompok-kelompok pada waktu yang bersamaan. Ya. Fa innahu la yajuz, maka ketahuilah ini perkara yang tidak dibolehkan. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Kenapa? Idlam yu'rad dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di zaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim. Itu. Jadi tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita ingin membuat jamaah yang kedua, pastikan pada saat itu tidak ada jamaah yang sedang sholat. Kalau masih ada jamaah, maka seharusnya kita ikut kepada jamaah yang ada. Ya. Bahkan kalau ternyata jamaah tersebut yang kedua itu sudah berada pada rakaat yang terakhir dan kita tidak mendapatkan rakaat yang terakhir itu bersama dengan jamaah itu, ya,
umpamanya jamaah tersebut itu sedang tasyahud akhir, maka hukum asalnya jangan membuat jamaah yang baru kecuali jamaah yang kedua itu sudah selesai. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena tadi tidak dikenal di zaman Nabi, tidak pernah dicontohkan, begitu pula di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, walima fihi min tafarruqil kalimah. Karena orang yang melakukan ini menunjukkan bahwa mereka tidak bersatu. Ini kita ulangi lagi nih persoalan yang penting dalam agama kita. Bahwa di dalam Islam, ibadah-ibadah yang harusnya dilaksanakan secara bersama-sama, itu tidak boleh kita melakukan apa? Hal yang melanggar. Ya, hal-hal yang menampakkan adanya perbedaan. Ya. Karena diindikasikan apabila kita membuat jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga, pada waktu yang bersamaan, itu menunjukkan bahwa mereka ini berpecah. Ya. Ya. Kok tidak mau sholat bersama dengan itu, tidak mau sholat. Ya, ya meskipun kita sadari atau kita ketahui sebagian melakukannya karena kejahilan. Mereka tidak tahu sebenarnya. Ya, tetapi pada hakikatnya, ya, setelah kita mempelajari ini termasuk di antara perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita atau di dalam pelaksanaan berjamaah kaum muslimin itu melakukan sholat berjamaah di waktu yang bersamaan lebih daripada satu jamaah. Iya. 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 Lima fihi min tafarruqil kalima wad da'wa lil kasali wat ta'awani an huduril jama'atil ma'al imamir ratib. Begitu pula para ikhwas sekalian, sebenarnya juga tidak boleh kalau keberadaan jamaah yang kedua ini itu dirutinkan. Maksudnya dirutinkan, orang sampai menganggap tidak apa-apa terlambat sholat. Pasti ada jamaah yang kedua. Maka ini pun tidak boleh. Ya, tidak boleh dijadikan sebuah kebiasaan. Karena ini yang akan menyebabkan orang itu sengaja untuk malas datang ke masjid dan menunda-nunda untuk datang ke masjid. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa pasti ada jamaah yang kedua. Jadi dua bentuk ini sebenarnya dilarang. Pertama adalah mengadakan lebih dari satu jamaah dalam satu waktu. Kemudian yang kedua adalah melakukan jamaah yang kedua dan itu dijadikan sebagai apa? Rutinitas kebiasaan di satu masjid. Ya. Di satu masjid. Ya, ini tentunya seperti yang kita jelaskan dikecualikan memang di masjid-masjid yang tidak punya imam ratib, masjid di pinggir jalan, di pelabuhan dan seterusnya yang memang orang datang itu secara tidak bersamaan. Ya. Nah, tapi kalau di masjid-masjid yang sudah punya imam ratib, masjid-masjid yang tidak berada pada posisi-posisi yang telah kita sebutkan, maka jamaah yang kedua ini tidak boleh dijadikan sebuah kebiasaan. Ya. Ya. Wa rubbama kana dzalika mad'a li ta'khiris shalah an awwali waqtiha. Dan ini yang membuka peluang orang itu untuk menunda-nunda melaksanakan sholat, ya, dan tidak melaksanakannya di awal waktu. Nah, ini persoalan yang keenam atau permasalahan yang keenam terkait dengan sholat berjamaah. Kemudian persoalan yang terakhir, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, yang terakhir dalam persoalan sholat berjamaah ini adalah hukmus shalah idza uqimatis shalatul maktubah. Apa hukumnya kita melaksanakan sholat pada saat muazzin sudah mengumandangkan iqamah. Idza uqimatis shalah al-maktubah. Ya, jadi sudah dikumandangkan iqamah dan sholat itu sudah dilaksanakan. Apa hukumnya kita yang sedang melaksanakan sholat atau
belum melaksanakan akan sholat, ya, akan sholat, ya, sunnah, padahal sholat yang wajib itu sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Ya. Di sini dikatakan, ya, dalam kitab ini, idza syara'al muadzinu fil iqamati li salatil fariḍah. Apabila muadzin memulai untuk mengumandangkan iqamah, ya, mengumandangkan iqamah, ya, untuk salat li salatil fariḍah, untuk salat wajib, ya, untuk salat wajib. Fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilah. Maka tidak boleh ada orang yang datang kemudian dia berniat untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya. Biasa kita dapatkan ini. Ya. Ya, kita biasa lihat di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Ya. Ya. Itu biasanya, ini terutama di sholat subuh biasanya. Ya. Sudah qomat. Ada orang yang datang belakangan, itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dia percepat 2 rakaat itu sebelum mengikuti imam sengaja. Tapi dia terlambat, sementara sholatnya ini sudah akan dimulai. Bahkan sudah dimulai. Sebagian saya lihat itu, ya, kita dapati, kita lihat, mereka melaksanakan sholat sengaja, tapi memang sholatnya dipercepat. Ya, kan biasanya memang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam sholat subuh itu bacaannya apa? Agak panjang. Jadi mereka prediksikan masih bisa dapat sholat 2 rakaat. Nah, boleh tidak? Ini tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah qomat, maka tidak boleh kita memulai berniat untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya. Iya. Fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatan fayatasyaghal binafilatin yuqimuha wahda an ada'i faridatin tuqimuhal jamaah. Maka tidak boleh dia memulai sholat nafilah, sholat sunnah, menyibukkan dirinya dengan sholat sunnah sendirian, sementara sholat wajib itu sedang akan ditunaikan, ya, bersama dengan jamaah. Nah, itu hukum asalnya. Apa dalilnya? Apa landasannya? Dalilnya adalah wadhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Kalau sholat itu sudah diiqamah, sudah didirikan, ya. Jadi muadzin sudah mengucapkan atau mengumandangkan iqamah. Ya. Apa makna qad qamatis salah? Qad qamatis salah itu artinya apa? Sholat ini akan didirikan, akan dimulai. Ya. Qad qamatis salah, maksudnya sholat wajib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatis salah fala salata illal maktubah. Kalau salat sudah diiqamah, ya, muazzin sudah mengumandangkan iqamah, maka tidak ada salat lagi. Tidak ada salat yang lain illal maktubah, kecuali salat wajib. Ya, jadi yang boleh dilakukan, ya, dikerjakan itu cuma salat wajib bersama dengan jamaah. Ya. Ya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki, seorang sahabat, yusalli wal muadzinu yuqimu li salati subhi. Jadi Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat itu sedang melaksanakan sholat padahal muazzin sudah qamat. Yuqimus shalah li salati subhi, untuk sholat subuh. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, atusalli subha arba'an? Apakah engkau ingin melaksanakan sholat subuh 4 rakaat? Ya. Apa maksudnya ini?
Karena dia melaksanakan sholat sunnah berapa rakaat? 2. Setelah itu dia sholat subuh lagi 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, atusalli subha arba'an, karena sudah diiqamah. Sudah qomat, orang sudah qomat. Maka ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya itu seperti dia melakukan sholat wajib. Karena kata Rasulullah, kalau sudah diqamat tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Maka seakan-akan orang yang sholat setelah diiqamah dia melaksanakan sholat wajib. Paham ya? Jadi kalau dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia sholat bersama dengan imam, maka seakan-akan dia sholat subuhnya berapa rakaat? 4 rakaat. Maka Rasulullah katakan, atusalli subha arba'an, apakah engkau mau melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang persoalannya, ya, kalau kita sementara sholat, kemudian setelah itu muazzin qomat. Paham ya? Kalau tadi itu bentuknya dia belum sholat. Masih belum sholat. Kemudian dia sholat setelah muazzin qomat atau sementara muazzin qomat. Nah, maka itu tidak boleh berdasarkan hadis itu tadi. Nah, sekarang ini beda. Dia sementara sholat sunnah, kemudian muazzin qomat sementara dia masih dalam melaksanakan sholat sunnah. Ya, jelas ya? Ya, umpamanya kita sholat sunnah sebelum maghrib, ya. Pada saat rakaat pertama, ya, atau pada rakaat kedua, ya, muazzin qomat. Apa hukumnya? Apakah kita terus meneruskan sholat sunnah kita atau kita batalkan sholat sunnah kita? Ya, nah, di sini dijelaskan dalam kitab ini, amma idza syara'al muadzinu fil iqamah ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi. Apabila muazzin sudah qomat, sementara orang yang sholat sunnah ini masih sementara mengerjakan sholat sunnahnya. Fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram wal mubadara ila dukhuli fil faridah. Maka kata pengarang kitab ini, beliau mengatakan, maka apabila kita sementara sholat, maka kita segera menuntaskan sholat itu dengan cara yang ringkas. Bagaimana cara yang ringkas? Meringkaskan. Apa bedanya mempercepat dan meringkaskan? Ya. Jadi hal-hal yang wajib saja yang kita lakukan. Umpamanya sementara berdiri, kan sunnahnya setelah Al-Fatihah kita baca surah. Maka surahnya dibaca enggak? Tidak perlu dibaca, cukup Al-Fatihah. Setelah itu rukuk. Baca apa? Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 1 kali saja. Jangan sampai 3 kali. Ini meringkas ya. Baca, bangkit. Apa bacanya? Sami Allah liman hamidah. Kalau sholat sendiri, jangan. Ya, kalau kita sholat sendiri harus baca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baca apa? Rabbana lakal hamdu. Cukup itu. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian bangkit. Baca apa? Rabbi ghafirli. Cukup 1 kali. Kemudian sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la. Kadar tumaknina yang paling minimal 1 kali bacaan. Itu namanya meringkas. Bahkan tasyahudnya, apa yang kita baca? At-tahiyatu dan seterusnya. Salawat, jangan salawat yang panjang. Cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Karena
kata para ulama, salawat yang paling minimal kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja. Selesai. Tidak usah disempurnakan sampai wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnahnya kita sempurnakan. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, kita harus meringkaskan salat. Karena hukum asalnya yang sah pada saat itu salat sunnah atau salat wajib. Yang dibolehkan pada saat itu adalah salat wajib. Maka sholat sunnah yang sementara kita lakukan itu harus diringkaskan. Ya. Harus diringkaskan. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena di sini dikatakan fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram, agar kita mendapatkan keutamaan takbir ihram bersama dengan imam. Wal mubadara ila dukhuli fil faridah, dan kita bersegera untuk masuk ke dalam sholat wajib. Ya. Itu pendapat di antara pendapat para ulama. Nah, kemudian disebutkan pendapat yang kedua. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi. Nah, ini pendapat yang kedua, ini lebih detail. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan ila annahu in kana fi rak'atil ula fa innahu yaqta'uha. Kalau sholatnya masih pada rakaat yang pertama. Jadi sholatnya masih rakaat yang pertama. Berapakah rakaat kita sholat sunnah? 2 rakaat. Kita masih pada rakaat yang pertama. Apalagi baru selesai takbiratul ihram, baru selesai baca doa iftitah, muazin sudah qamat. Ya. Belum masuk rakaat yang kedua. Masih pada rakaat yang pertama. Fa innahu yaqta'uha. Maka dalam kondisi itu dia memutuskan sholatnya. Jadi sholat sunnahnya itu dia putuskan. Yaqta'uha. Ya. Yaqta'uha. Sebagian para ulama mengatakan pada saat kita memutuskan, harusnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, karena sholat itu dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya kita tetap salam. Assalamualaikum. Jadi putuskan sholat itu dengan apa? Dengan salam. Meskipun yang kuat ya sebenarnya dengan niat, memutuskan niat sholat saja sudah cukup, tidak perlu untuk mengucapkan salam. Tapi sebagian mengatakan sebaiknya ditutup juga dengan salam. Jadi sambil kita berdiri kita assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian wa in kana fi rak'ati tsaniyah. Tapi kalau dia sudah berada pada rakaat yang kedua, baru fa innahu yutimmuha khafifatan. Maka pada rakaat yang kedua itulah kita ringkaskan sholat itu supaya kita apa? Wa yalhaqu bil jamaah, supaya kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi lebih didetailkan. Jadi tinggal lihat kondisinya. Kita sedang pada rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua. Ya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah dengan ini terkait dengan sholat berjamaah, alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang pembahasan kita adalah fil imamati fis shalah, berkaitan dengan masalah imam di dalam sholat. Ini termasuk di antara perkara yang penting, ya, perkara yang penting karena masih terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Nah, silakan. Pertama, yang lebih afdol ketika kita sholat berjamaah yang kedua, tapi ada makmum yang masbuk. Apakah kita ikut di makmum yang pertama yang masbuk itu, atau kita bikin jamaah baru sementara mereka masih sedang sholat dengan melaksanakan sholat yang terlambat. Ya. Kemudian yang kedua, kita sholat di tempat ustaz, kan biasanya yang jadi imam itu acak sih, kadang mungkin tidak belajar dengan baik, kadang ya. Nah, kalau kita misalkan sudah belajar kita mengetahui sesuatu, kemudian yang jadi imam itu kita tahu bahwa dari yang kita pelajari, misal dia jatuh Al-Fatihahnya jatuh kepada lahan jaili, misal Ustaz, dia jatuh kepada lahan jaili,
Ya, 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 ya. Salah. Lahad, ya. Kapan jamaah itu bisa meninggalkan jamaah itu? Ya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan kalau kita terlambat, ya, tidak mendapatkan jamaah. Sementara ada jamaah yang masbuk. Ada jamaah yang masbuk. Apakah boleh? Pertanyaan, apakah afdol? Mana yang afdol? Kita ikut jamaah yang masbuk atau kita membuat jamaah yang baru? Dilihat keadaannya. Apabila tidak ada lagi jamaah yang datang setelah kita, tinggal kita sendiri, maka salah satu caranya adalah mengangkat imam dari jamaah yang sedang masbuk. Ya, yang sedang masbuk, yang sementara sholat. Jadi kita memilih salah satu di antara makmum untuk apa? Untuk kita jadikan imam. Karena kata para ulama, niat untuk menjadi imam itu tidak diwajibkan. Kenapa? Pernah Rasulullah sholat malam, ya, sholat malam, kemudian tiba-tiba sahabat Ibnu Abbas, ya, kalau tidak salah, radhiyallahu anhuma, tiba-tiba langsung ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah memberitahukan kepada Rasulullah mau ikut salat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, niat imam itu tidak diwajibkan. Maka tiba-tiba kita ikut jadi makmum itu tidak mengapa, karena niat imam seseorang itu tidak wajib, ya, tidak wajib, dan tidak bisa kita mengatakan kepada Pak Imam, sementara yang masbuk ini, saya sholat dengan kamu, ya, kamu izinkan enggak? Kan enggak mungkin kita mengatakan seperti itu. Cukup kita berdiri di sampingnya, dia sudah paham bahwa kita ingin mengikut sholat berjamaah dengannya. Nah, itu kalau kita sendirian. Tapi kalau yang terlambat bukan apa? Kita bukan tidak sendirian, masih ada yang lambat lainnya, maka sebaiknya kita membuat jamaah yang kedua, ya, dan tidak mengganggu orang yang sedang menyempurnakan salatnya, ya. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sholat di tempat umum dan kita mengetahui bahwa dugaan kita bahwa kitalah yang paling apa? Yang paling layak untuk menjadi imam. Ini sebenarnya nanti di pembahasan tentang imamah, ya, tapi tidak apa-apa. Maka seharusnya kita yang harus apa? Maju, karena tidak boleh kita malu-malu dalam hal ini. Kalau kita merasa yakin bahwa insya Allah kita ini yang insya Allah paling layak. Nah, maka tawarkan diri dan kita yang maju. Ya. Makanya para ikhwah sekalian, penampilan itu penting. Ya. Penampilan itu bukan hanya sekedar, ya, aksesoris. Ya. Penampilan itu penting. Ya. Karena dengan penampilan itu juga menandakan seseorang ini, kan orang menilainya dari mana. Tidak mungkin pada saat kita akan melaksanakan sholat jamaah di tempat umum dites dulu satu-satu siapa yang paling bagus Fatihahnya. Kan tidak mungkin itu. Ya. Diseleksi dulu. Ya. Ya. Nah, jadi para jamaah, hukum asalnya kalau kita memang ya, merasa bahwa kita ini yang paling layak, maka seharusnya kita memberanikan diri untuk, ya, memimpin salat itu. Nah, tapi kalau di tempat itu kelihatannya, Masya Allah, ini ada ustadz, ada apa, ya, maka ya siapapun yang memimpin itu insya Allah. Tapi ternyata setelah kita sholat, imamnya apa? Berantakan. Ya. Setelah kita sholat, imamnya apa? Berantakan. Nah, tinggal dilihat apakah, ya, katakanlah seperti Al-Fatihah, apakah dia merubah makna atau tidak, ya. Kalau dia merubah makna, ya, dan tidak ada uzur baginya,
Ya, cuma untuk mengetahui dia beruzur atau tidak ini juga sesuatu yang sulit. Makanya kaidah salat berjamaah begini sebenarnya. Kalau ingin aman ya dan tidak menimbulkan fitnah. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza sahhat salatuhu li nafsihi sahhat li ghairihi." Apabila dia salat dan salatnya sah untuk dirinya, maka dia menjadi imam untuk orang lain juga sah. Itu kaidahnya. Jadi kalau orang punya keterbatasan, dia tidak bisa baca Fatihah kecuali yang seperti itu. Tanpa merubah makna ya. Kadang ada tipis, ada apa? Ada tipis, ada tebal. Kadang panjang sedikit, pendek sedikit. Tapi masih dalam konteks makna yang terjaga. Maka hukum asalnya kita tetap sholat di belakangnya. Ya, di belakangnya. Ya, karena ya memang kita tidak dulu sebelum sholat berjamaah. Ya, karena kalau mau diseleksi akhirnya habis waktunya sholat itu sehingga ya akan lewat waktu. Jadi hukum asalnya kita tetap sholat. Tapi kalau umpamanya betul-betul fatal ya, an'am an'amta jadi an'amtu. Wah, itu fatal itu. Ya, fatal. Ya. Nah, maka ya dalam kasus yang seperti ini tidak mengapa sebagian para ulama mengatakan mufarakah. Kita niat mufarakah. Tetap ikut tapi niatnya sholat sendirian. Mufarakah. Tapi tidak meninggalkan jamaah. Paham ya? Tapi niatnya sudah mufarakah. Jadi tetap kita ikut tapi dengan niat bahwa kita sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Nah, seperti itu. Tapi ini dalam kondisi yang seperti tadi. Kita memang tahu bahwa ini memang sudah tidak sah. Tapi kalau masih salah-salah sedikit ya, bacaan Fatihahnya ainnya tidak terlalu kuat ya, ra-nya tidak terlalu ya, hukum asalnya tetap sah selama dia tidak mengubah makna. Wallahu a'lam. Ya. Tadi siapa lagi? Masya Allah, yang di belakang dulu. Ya, silakan. Ya. Kapal. Asar. Ini saya bisa menjelaskan kalau dua rakaat asar, tapi ada satu kelompok ini ya. Dua rakaat duhur ini menggunakan yang dua rakaat asar tadi. Nanti setelah asar menggunakan itu aja ini saya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita musafir itu ada dua kondisinya. Musafir yang sedang tidak berjalan dan musafir yang sedang berjalan. Paham ya? Saya ke mana? Ke Bone umpamanya, ke Bone. Saya orang Makassar. Penduduk Makassar, ke Bone. Ke Bone itu sudah musafir enggak? Iya, sudah lebih 80 kilo ya. Iya. Nah, sementara saya di perjalanan masuk waktu sholat. Ini namanya musafir sedang berjalan. Nah, sunnahnya musafir yang sedang berjalan itu dikasar dan dijamak. Dikasar dan dijamak. Ya, jadi kita musafir sementara dalam perjalanan, di jalan kita ketemu sholat duhur. Dan pasti insya Allah kemudian kita akan ketemu juga sholat asar. Maka tidak mengapa kita berhenti dan langsung menjamak sholat duhur dan sholat asar masing-masing di kasar. 2 rakaat, 2. Nah, kalau kita sementara musafir tapi tidak sedang dalam berjalan. Saya sudah sampai di Bone. Tapi saya musafir.
itu musafir. Maka sunnahnya bagi musafir yang seperti ini, itu mengqasar saja tanpa menjamak. Kalau dia tidak mengikuti sholat berjamaah bersama dengan penduduk setempat. Kalau dia melaksanakan sholat berjamaah dengan penduduk setempat, maka dia mengikuti sholat sama dengan penduduk yang sholat di tempat itu. Ya, jadi sunnahnya seperti itu. Jadi kita tetap sholat pada waktunya, tapi apa? Tetap di kasar. Ya, di kasar. Jelas ya? Nah, kecuali tentunya kalau kita ikut sama jamaah yang ada, maka sunnahnya kita mengikuti sholat sama dengan yang dilakukan oleh orang yang sedang mukim. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita berada di atas kapal, ini hukumnya apa nih? Musafir yang sedang berjalan atau musafir yang sedang menetap di satu tempat? Sementara berjalan ya? Tapi kita tidak jalan, kita di atas kapal. Iya, sama dengan pesawat. Nah, cuma wallahu taala alam, ya kalau saya melihat bahwa kalau kita berada di kapal ada kondisi-kondisi yang khusus, ya. Pertama, ya keterbatasan tempat sholat di kapal itu. Kemudian banyaknya orang yang mau sholat. Keterbatasan air juga perlu diperhitungkan. Maka dengan sebab itu sebenarnya kalau dalam kondisi yang seperti itu, maka ya mungkin sebaiknya sholatnya itu langsung dijamak, ya, supaya tidak lagi membuat tidak perlu datang lagi untuk kedua kali karena kita sedang, dan dan ini sebenarnya ya pada hakikatnya ya mirip juga dengan orang yang sedang ya berjalan itu, meskipun ya posisinya tetap tinggal di satu tempat, ya. Tapi kalau dipilih pendapat bahwa kita ini sama dengan orang yang menetap karena tidak lagi dalam perjalanan, maka itu pun tidak ada masalah sebenarnya. Tapi wallahu alam, kalau dari sisi tingkat kesulitan memang ya tingkat kesulitan sebaiknya memang kalau dalam kondisi di atas kapal, kondisi tempat yang terbatas dan seterusnya banyak, apalagi dalam kondisi banyak penumpang. Ya, maka sebaiknya ya dijamak dan diqasar dan dijamak. Wallahu taala. Ya. Ya masih ada ya? Satu lagi ya. Kita ikut jadi imam, maksudnya kita ikut. Ya, Ustaz, saya pernah dapat kasus itu ketika dia masuk, baik posisinya tidak ada posisi sebelah kanan, dia ikut masuk sebelah, tapi saya sebelah kiri. Apakah salatnya tetap sah? Karena di sebelah kanan itu semua, jadi tidak bisa ambil sebelah kanan. Iya. Iya. Kemudian apakah seperti Ustaz? Ketika sholat jamaah, kemudian dia cuma sendiri, apakah sholat tetap sah ketika tidak ada jamaah yang lain yang datang? Dia sholat sendiri di rakaat terakhir, maksudnya di saf terakhir. Saf terakhir sendiri. Ketika misalnya kami sebutkan bisa kita tarik di depan, kita belakang, tapi dia tidak tahu hukumnya dan dia tahu hukumnya tapi dia khawatir akan fitnah. Namun orang tarik saya dulu sholat, jadi dia tidak tarik. Ya. Itu saja. Ya, jadi dua pertanyaannya ini. Yang pertama, apa hukumnya kita sholat di samping kiri atau kanan? Kiri ya? Kiri. Sementara kita sholat cuma berdua. Cuma dua ya? Makmumnya. Secara hukum sholatnya tetap sah. Ya, tapi tidak sunnah tentunya. Nah, maka dalam kondisi yang seperti itu harusnya imamnya itu mundur ke belakang. Ya, kemudian membiarkan makmumnya bisa sejajar dengan dia, itu kalau dia faham. Ya, dia faham. Ini juga banyak sekali kita dapatkan orang ini akhirnya dia terpaksa dia berada di
kirinya. Padahal sebenarnya kalau dia paham, dia mundur sedikit, ya mundur, imam yang sedang sholat itu mundur dan bisa berdiri sejajar dengan makmum yang akan mengikutinya. Itu tentunya yang afdalnya. Kalau tidak ada orang lagi yang lain yang akan sholat bersama. Ya, tapi kalau dikatakan sudah seperti itu, ya kita katakan sholatnya sah. Karena posisi itu tidak sampai posisi yang membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, apa tuh? Ya, kalau ada orang yang sholat sendirian di belakang, tidak ada yang temani. Nah, ini juga ada hadisnya, ya. Jadi dalam hadis dikatakan tidak boleh ada orang yang salat saf apa? Sendiri. Ya. Bagaimana nasanya saya lupa. Ya. Jadi tidak boleh ada orang sholat sendiri. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Sebenarnya kata para ulama kita, kalau kita prediksikan, ya masih ada orang yang akan sholat, tapi ternyata kenyataannya tidak ada yang datang, ya maka insya Allah tetap sah, ya sah, ya. Dan kata para ulama kita, ya pendapat yang kuat, tidak boleh kita menarik orang. Iya. Pertama menariknya itu sudah membuat orang kaget. Ini ada apa ini? Saya ditarik ke belakang. Kemudian tujuannya kita ingin menutup shaf kita, akhirnya kita membuat celah dalam shaf di depan kita. Maka tidak ada ya gunanya. Ya. Yang paling afdal sebenarnya kalau dia tahu, kalau memang kita yakin ya, kita yakin kalau memang sudah tidak ada lagi yang sholat bersama dengan kita terakhir, maka bagusnya kalau bisa kita ke depan dan sholat di samping imam. Iya, itu kalau memungkinkan. Tapi saya khawatir itu juga akan menimbulkan apa? Fitnah lebih besar lagi. Nah, ini jangan sampai Pak Imam menyangka akan dikudeta. Nah, sebaiknya seperti itu mungkin ya kalau bisa kalau paham, kalau ada yang paham sebenarnya bagusnya seperti itu. Tapi kalau tidak ya tetap aja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita ya sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, sementara yang dimaksud dengan hadis itu wallahu taala alam, dia sengaja sholat sendirian di saf sementara sebenarnya dia bisa masuk ke saf di depan, tapi dia sengaja untuk memilih sholat sendirian di belakang saf, sementara sebenarnya dia bisa masuk. Ya, adapun dalam kondisi safnya sudah penuh dan kita memang sendiri terakhir, ya mau diapa lagi? Ya, itulah takdir kita pada sholat itu. Ya, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.